Halo Sobat Investor, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa salah satu saham yang dapat meraup laba ratusan persen pada kuartal 1 2024 ini guys ya. Jadi saham ini juga ternyata rutin membagikan dividen, dan apakah saham dividen ini bisa uptrend kembali di tahun 2024? Nah, kita akan bahas pada video kali ini beserta dengan prospek saham di tengah suku bunga tinggi guys ya. So, sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, dan semua keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya sebagai investor di pasar modal Indonesia. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Invest Saham, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Jadi saham yang akan kita bahas pada video kali ini adalah saham XL Axiata dengan kode saham EXCL ya guys ya, yang meraih laba bersih 547 miliar rupiah dan naik 168% pada kuartal 1 2024. Tentunya capaian ini menjadi capaian yang cukup membanggakan guys ya. Salah satu saham telekomunikasi di Indonesia, laba bersihnya bisa naik ratusan miliar dan juga ratusan persen, 168% tepatnya guys ya. Nah, kita akan coba bahas ya guys ya, kenapa saham EXCL ini bisa mencatatkan laba bersih yang naik ratusan persen pada kuartal 1 2024 dan juga melampaui ekspektasi. XL Axiata dengan kode saham XCL mencatatkan laba bersih sebesar 539 miliar rupiah, naik 168% year on year dan juga 107% secara kuartalan pada kuartal 1 2024, melampaui ekspektasi karena setara 32,7% dari estimasi full year 2024 dari konsensus. Hal ini didorong oleh beberapa faktor seperti pendapatan sebesar 8,4 triliun rupiah yang naik 11,8% secara year on year meskipun minus 0,2% secara kuartalan, didorong pertumbuhan segmen data dan digital menjadi 7,8 triliun rupiah yang mengalami kenaikan 13,2% secara year on year dan 1,8% secara kuartalan yang menandai level all time high dari segmen tersebut. Lalu poin kedua, beban operasional cenderung flat guys ya, dimana beban operasionalnya hanya naik 0,5% saja secara year on year dan turun 7,9% secara kuartalan gitu guys. Jadi dari beban operasional pun memang cenderung flat dan tidak ada kenaikan. Lalu beban depresiasi yang hanya naik moderat ya menjadi 3 triliun rupiah, naik 9,8% secara year on year, 2,5% secara kuartalan. Lalu dari segi operasional pada kuartal 1 2024 ya, Excel ini mencatatkan jumlah pengguna sebanyak 57,6 juta user guys ya. Hanya turun 0,4% secara year on year dan naik ya 0,3% secara kuartalan. Dengan data usage sebanyak 2.609 petabytes ya guys ya, naik 18,4% secara year on year dan naik 3,2% secara kuartalan. Lalu average revenue per user atau ARPU mencapai all time high di level Rp44.000 ya. Naik 10% secara year on year dan naik 2,3% secara kuartalan. Kinerja yang lebih baik dibandingkan estimasi ini tidak membuat manajemen XL merevisi naik guidance full year 2024 yang telah diberikan. Manajemen XL tetap mempertahankan guidance full year 2024 sebagai langkah konservatif, yakni sebagai berikut: pertumbuhan pendapatan high single digit, margin EBITDA 50% dan capital expenditure 8 triliun rupiah guys ya. Nah, dari rilis kinerja keuangan kuartal 1 2024 yang melampaui ekspektasi direspon positif oleh market ya, meskipun hari ini cukup sideways guys ya saham EXCL-nya. Nah, ada beberapa poin penting ya guys ya, yang memang kita melihat ya dari produk-produk yang dihasilkan juga, yang ditawarkan juga oleh EXCL. Sebenarnya ini memang produk Excel itu cukup bagus, apalagi kalau misalkan tercover oleh sinyalnya, itu jarang sekali down ya guys ya, berbeda dengan jaringan telekomunikasi lainnya seperti ISA, Tri itu ya terkadang ada yang namanya down gitu ya. Tapi untuk XL saya melihat memang cukup stabil gitu guys ya, meskipun belum semua daerah ini tercover dengan baik. Jadi kalau misalkan dari jangkauan cover recovery-nya sinyal gitu guys ya, saya melihat memang mergernya Indosat dan Tri ya yang sudah terjadi di 4 Januari 2022 lalu, ini menjadikan sinyal Indosat dan Tri ini semakin bagus, apalagi di daerah-daerah terpencil gitu guys ya. Jadi ketika ISAT sudah masuk ya BTS-nya misalkan di suatu daerah terpencil, maka sinyal Tri pun itu bisa masuk
gitu guys. Jadi kalau misalkan dari sisi harga sih lebih kompetitif Tri dan Indosat sebenarnya ya, karena adanya promo-promo yang menarik gitu dari dua apa ya, penyelenggara telekomunikasi ini. Tapi sebenarnya XL juga tidak kalah saing ya. Karena XL dari sisi stabilitas saya rasa lebih apa ya, lebih bagus dan juga memang cukup bisa menyaingi Telkomsel seperti itu. Jadi XL kita melihat kenaikan pendapatan dan juga laba bersih ya pada kuartal 1 2024 ini tidak akan menaikkan target manajemen ya. Kenapa? Karena hutang atau debt to equity ratio dari saham XL ini cukup tinggi ya guys ya, ternyata cukup tinggi. Nanti kita akan bahas juga dari sisi price ya terhadap saham XL ini, tapi sebelumnya kita akan bahas dulu dari poin-poin yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, teman-teman perhatikan dari sisi liabilitas ini di angka 60,9 triliun, sedangkan total ekuitasnya hanya 26,9 triliun saja. Yang mana debt to equity ratio saham XL ini di angka 226%. Ya, jadi kenaikan pendapatan dan laba bersih saham XCL ini kemungkinan besar ya akan digunakan terlebih dahulu untuk membayar hutang-hutangnya, karena capital expenditure juga tadi kita lihat memang tidak naik ya. Full year 2024 ini capex-nya itu sekitar 8 triliun rupiah saja gitu guys ya. Jadi untuk XL kita melihat ya guys ya, memang stabilitas dari pengguna Excel ini cukup bagus. Lalu dari sisi harga juga sebenarnya produk-produknya itu cukup menarik ya. Setiap bulan itu pastinya ada produk-produk yang berbeda yang dirilis oleh XL. Meskipun sebenarnya ya saya pun pernah ya menjadi user XL, dan ketika ada produk baru sebenarnya kita harus beradaptasi kembali. Jadi misalkan kita udah nyaman ya dengan produknya yang di bulan kemarin, tapi ternyata ada produk baru di bulan depan misalkan ya, atau di bulan ini ada produk baru. Nah, kita sebagai user Excel sebenarnya agak sedikit dibingungkan gitu guys ya oleh produk-produk yang selalu keluar ya dengan nama-nama yang baru juga tentunya. Nah, tapi ya karena stabilitas dari Excel ini, para user itu sebenarnya mereka lebih melihat dari sisi harga. Harga produk yang ditawarkan apakah worth untuk dibeli atau tidak. Lalu dari sisi kapasitas gigabyte juga gitu guys ya. Berapa gigabyte dengan uang yang mereka keluarkan, apakah itu worth it untuk biasanya sih bulanan gitu guys ya. Kalau pekerja itu biasanya bulanan, jarang sekali yang eceran. Nah, jadi untuk XL memang kita melihat ya stabilitas dari pengguna XL juga masih cukup oke, di mana jumlah penggunanya tidak turun dalam ya guys ya, malah naik secara kuartalan 0,3% dan secara year on year hanya turun 0,4% saja. Jadi untuk jumlah pengguna ini cukup stabil guys ya, dimana berarti banyak ya pengguna setia dari produk-produknya XL seperti itu. Nah, kita akan coba bahas ya dari sisi fundamental terlebih dahulu untuk saham XL. Tadi kita sudah bahas ya, DER-nya cukup tinggi 226% ya, jadi rasio hutangnya juga ini bisa kita katakan ya apa ya, kalau dibilang tidak aman sih tidak juga, tapi ya cukup riskan lah ya. Lalu kita cek juga dari valuasi ya. P/E ratio-nya masih sangat menarik di angka 15,04 kali dengan PBV 1,21 kali, yang menandakan bahwa saham XL ini sebenarnya sudah tidak terlalu over value gitu guys ya. Jadi sudah mulai murah nih, apalagi kalau misalkan ada tekanan jual dan harga sahamnya turun ya. Sebenarnya kemarin juga sempat turun ya. Ketika Telkom turun ya, XL juga ikut turun meskipun tidak sedalam saham Telkom penurunannya. Nah, lalu kita cek ya dari laba bersihnya tadi kan sudah kita bahas juga ya, naik 163% dari 201 miliar menjadi 539 miliar, dan untuk estimasi laba full year 2024-nya di angka 2,1 triliun rupiah. Dari yang sebelumnya di tahun 2023 itu hanya 1,2 triliun rupiah saja. Jadi untuk XL, congrats ya guys ya, teman-teman yang pegang XL ini labanya ada kenaikan dan sebenarnya masih sangat layak untuk di hold. Tapi ya, yang saya garis bawahi adalah di mana dividen XL ini kurang menarik gitu guys, karena tidak terlalu besar juga. Untuk market capitalnya 32 triliun rupiah guys ya, jadi saham XL ini cukup oke lah. Nah, kita cek NPM-nya juga tidak terlalu tinggi di angka 6,39%.
Dividen di tahun 2023 lalu dividen yield-nya 1,70% ya guys ya, yang bagi di 16 Mei 2023, dan kemungkinan next-nya pun akan bagi dividen itu di sekitar bulan Mei dan juga Juni. Jadi kita tetap ya menunggu hasil dari RUPS tahunannya, seberapa besar sih dividen yang akan dibagikan oleh saham XL ini, apakah menarik atau tidak. Tapi secara historical memang dividen yield-nya tidak terlalu tinggi. Jadi saya rasa memang saham XL ini tidak cocok untuk teman-teman yang melakukan dividen investing seperti itu. Jadi untuk dividen investing teman-teman harus memfilter kembali saham-saham dengan imbal hasil dividen yield yang menarik, dan dari sisi harga juga sebenarnya harus volatil ya. Karena kalau tidak volatil itu sebenarnya kita tidak bisa ambil di harga murah. Ketika harga sahamnya turun tertekan karena sebuah sentimen, karena sebuah berita negatif misalkan ya, maka ketika harganya tidak volatil, kita akan kesulitan ya membeli sahamnya di harga murah. Tapi ketika harga sahamnya ini volatil, naik turunnya cukup drastis, tapi dividen yield-nya tinggi, maka sebenarnya itu menguntungkan buat kita. Kita bisa beli ya harga sahamnya di harga yang lebih murah ketika harganya tertekan. Kita cek untuk return on asset di angka 1,83% dan return on equity di angka 5,98%-an guys. Nah, nanti kita akan prediksikan juga ya dividennya buat teman-teman, agar teman-teman punya gambaran nih kira-kira bagi dividen dengan yield berapa persen sih dari saham XL ini. Nah, kita akan bahas dulu ya guys ya dari isu merger ya. Isu merger XL Axiata dengan Smartfren ini muncul kembali ya di tengah capital expenditure yang makin ramping. Ya, dimana kita melihat capex dari XL juga tidak dinaikkan ya, meskipun laba bersihnya naik. Jadi itu adalah sudah keputusan manajemen. Dan kita melihat ya isu merger ini selalu di-up setiap tahunnya. Jadi saya ingat di tahun 2023 lalu saya membuat video tentang isu merger XL Axiata dengan Smartfren. Itu saya inget banget guys, pernah bikin videonya gitu guys ya. Lalu ya, merger yang sudah dilakukan oleh Indosat dan Tri ya, sebenarnya mereka ini kan beda perusahaan, tapi merger dari sisi BTS sebenarnya, dari sisi menara pemancar gitu ya. Jadi semakin banyak menara pemancar yang mereka miliki, maka kualitas sinyalnya akan semakin bagus. Nah, apa yang terjadi dengan Indosat dan Tri dari sisi produknya ini sebenarnya masing-masing gitu guys ya. Jadi Tri punya produk sendiri, Indosat Ooredoo juga punya produknya sendiri. Harganya pun juga bervariasi gitu guys ya, dan promo-promonya pun ya tetap berbeda gitu guys ya. Jadi mungkin mergernya ini hanya di merger sekitaran mungkin ya, hanya soal BTS atau kerjasama apalah gitu ya. Jadi tidak tidak mempengaruhi terhadap produk yang sudah ada dari masing-masing operator telekomunikasi gitu guys ya. Nah, begitupun dengan XL Axiata dan juga Smartfren. Ketika zaman tahun berapa gitu guys ya. Dulu kan sebenarnya Smartfren ini kan dua entitas yang berbeda, dua operator yang berbeda ya kalau dulu ya, saya ingat betul ya. Waktu itu ada Smart ya, lalu ada Friend gitu ya. Kalau Smart itu dua-duanya CDMA guys ya, dua-duanya CDMA. Waktu itu Smart CDMA, Friend juga CDMA. Mungkin teman-teman yang lahiran 19-an ya, 1900-an ini tahu ya guys ya sejarahnya seperti apa. Nah, jadi Smart dan Friend ini tadinya dua operator yang berbeda, lalu mereka itu berada di jaringan CDMA, lalu mereka merger dan menjadi satu perusahaan yaitu Smartfren. Nah, Smartfren itu juga sempat ya melahirkan produk-produk handphone gitu guys. Jadi selain CDMA, jadi ada handphonenya, dan handphonenya itu ada dua, ada GSM dan CDMA, dan yang CDMA wajib pakai Smartfren. Nah, tapi ya zaman semakin canggih ya, Smartfren tidak lagi mengeluarkan handphone, tidak lagi menjual handphone, dan Smartfren juga pindah ya dari jaringan CDMA menjadi jaringan GSM, karena sejauh ini konsumen itu lebih senang menggunakan jaringan GSM daripada CDMA seperti itu. Nah, jadi ketika kita sudah melihat guys ya, merger yang dilakukan Indosat dan Tri ternyata tidak bergabung dari sisi perusahaan dan juga produk-produknya, maka kemungkinan besar
merger XL dan juga Smartfren pun ini tidak akan bergabung misalkan menjadi XL Smartfren gitu ya, atau X Smartfren, itu nggak bakal gabung seperti itu gitu ya. Jadi XL Axiata ya tetap dengan produk-produknya, Smartfren ya tetap juga dengan produk-produknya. Hanya saja kemungkinan besar nantinya jaringan BTS-nya akan sharing gitu guys ya. Jadi akan saling mengcover. Misalkan di satu daerah hanya tercover oleh Smartfren, di satu daerah hanya tercover oleh XL. Nah, nanti di daerah tersebut akan tercover oleh dua operator ini. Dan ini sudah terjadi di saham Indosat dan Tri. Ya, terhadap operator Indosat dan Tri itu juga sama. Jadi ketika Indosatnya bagus di satu daerah, maka ketika sudah merger, Tri-nya juga bagus. Itu yang saya rasakan juga ya, karena saya berada di daerah gitu ya, bukan daerah perkotaan besar seperti itu. Kalau di kota-kota besar mungkin lebih stabil ya. Tapi kalau misalkan di daerah ini akan sangat terasa perbedaannya. Nah, jadi isu merger ini ya tiap tahun dimunculkan dan saya lebih tertarik sebenarnya dengan saham XL-nya daripada saham Smartfren-nya. Karena saham Smartfren ini kan dia berada di level gocap gitu guys ya. Jadi ya meskipun ini adalah anak perusahaan dari Sinarmas ya, PT Sinarmas, tapi karena fundamental saham maksudnya ya, fundamental sahamnya tidak terlalu menarik ya guys ya. Jadi ya saya lebih memilih untuk mungkin ya masuk di XL ya, entah di harga berapa, mungkin nanti saya akan cari-cari harganya. Nah, untuk XL sendiri di satu tahun terakhir memang harga sahamnya sempat rebound guys ya, di pertengahan tahun 2023 lalu dari level 1800-an ya sempat naik ke 2400, tapi sempat turun juga di bawah level 2000. Jadi sebenarnya saham XL ya kita melihat di satu tahun terakhir ini sebenarnya cukup volatil, tapi kalau misal kita perhatikan ini sebenarnya lebih cocok untuk kita melakukan swing trading. Jadi lebih bagus untuk teman-teman yang swing trading gitu guys ya. Ketika harga turun, teman-teman beli di bawah, ya ketika harga sahamnya naik, teman-teman jual gitu ya. Jadi tidak untuk investasi jangka panjang dan juga dividen investing. Ya, untuk XL kita akan coba cek ya di hari ini di pukul 15:05. XL kembali ya ke area opennya di 2440 ya, masih sideways saja 2440 2450 tadi, meskipun tadi sempat naik ya di awal sesi ke 2500, bahkan ada turun tuh guys ya ke 2430. Jadi XL tidak serta-merta ya labanya naik ratusan persen lalu harga sahamnya misalkan naik 10% 20%, nggak seperti itu gitu guys ya. Tetap ada market makernya. Jadi naik turunnya saham ya tergantung market maker. Kalau market makernya mau harga sahamnya naik ya mereka tinggal HK. Kalau misalkan market makernya mau harga saham turun ya mereka tinggal haki atau buang barang ya secara besar-besaran seperti itu. Oke guys ya, jika ada pertanyaan boleh tulis kolom komentar dan saya himbau ke teman-teman hati-hati ya dalam memilih saham, silahkan dianalisa kembali. Oke guys, jika ada requestan boleh tulis aja di kolom komentar. Thank you for watching, see you on the next video. Oh ya, untuk dividennya, sorry guys ya, tiba-tiba thank you aja gitu guys ya. Nah, untuk dividen yieldnya kita estimasikan ya, kita prediksikan di 2% ya, di harga 2470. Tadi turun ya, 2440 ya, kita cek ya. 2440, ini yang terakhir guys ya, nanti tinggal salam aja deh ya. Yes, dividen yieldnya 2%-an aja, jadi kurang bagus ya untuk teman-teman yang dividen investing. Oke guys, thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.